Sigit. Mantap, aku terus. Biar nandain aja maksudnya. Oke, sih. Wah, Karena udah muncul belum? belum. Udah di accept kan? Udah. Tapi kok belum muncul kan? Tes. Carlo Oh, itu dia. ya, selamat datang Pak Carlo. Lo di mana, Jod? Jadi host lagi. Jadi host lo ya. Jod, lo di mana nih, Jod? Di ruangan gua. Wah, curang si Jody ini memang. Dan yang Soalnya dia kan ini YouTube dia. Dari kemarin gua takutin. Lo hostnya dan Lain. Seharusnya yang pasti host itu Yuni tuh yang pasti udah kenal gitu. ini lagi pelatihan. Gue nggak Ini kenal lagi- siapa ini. Alah, lo kan Pokoknya punya. ntar gue nggak ini mention nama ya karena gue nggak kenal dari itu. Gua Jadi langsung gini aja, lo buka aja, habis itu kasihin ke Asmoro. Iya. mungkin jadi co-host gitu. Di Asmoro di co-hostin dong. gue dapat randonya dari Gili barusan. Iya, gue udah dari kemarin minta rondona acaranya apa. Baru dikirim sama Sigit. Ini jam 10 sampai Gue baru tadi. 10.15 arahan moderator. Gimana, Mas? Jam 10.15 sampai jam 11. Ntar gue buka dulu baru gue kasih ke lo. Ya. Berarti lo buka dulu ya? Iya, gue yang buka dulu ngasih tahu Ketik aja di itu kan ada launcher. Baru nanti gue kasih ke lo memperkenalkan temanya apa, narasumbernya siapa gitu. Jadi awal Dan tuh gue lihat kan di rundown itu kan ada sambutan oleh pihak layan. Lo yang nyampein atau gue? moderator lo. Hah? Dani cuma mempersilahkan lo doang. Jadi aku cuma membuka terus aturan dalam webinar kayak apa gitu. Basic gitu Ed. Enggak limitnya. Apanya? Link ID-nya untuk Oh. meeting. Oke. Dan tolong dibukain yang dari Lion katanya mau latihan dan. Kenapa? Yang dari Lion katanya mau latihan. Latihan apa? Latihan ini, Zoom-nya ini. Yang udah mau masuk maksudnya? Nah, dibukain aja di. Ya udah, admin all aja ya, masuk ya. Boleh. Nah, tinggal lo sapa deh, selamat datang. Selamat datang Pak Rey. Halo, Pak selamat Rey. pagi. Selamat pagi Selamat pagi, semua. Pak. Salam sehat. Salam sehat. Wah, Posisi ada mana nih, Pak? Pak Rey di mana posisinya nih? Lagi di apartemen. Jadi, ini dengan Pak Sigit. Iya betul Pak. Halo Pak Sigit. Selamat pagi Pak. Pagi. Ada Mas Asmoro nanti yang jadi moderator. Ya. Oke. Salam kenal Pak. Salam kenal Pak Asmoro. Ini Ini teman-teman host daripada masuk. hostnya Mas Dani tapi dia ini menyembunyikan diri. Belum mandi kayaknya. Lagi di goa. Di sini sudah ada Ibu Neni, Lion Neni. Nanti kita kalau di Lion Club kita ngomongnya Lion selalu. Nah, Lion Neni, Lion Ray gitu-gitu. Oh, Lion. Oh, nickname-nya depannya Lion siapa? Lion ya. Call awal dia. Oke. Lion Sirikit yang punya topi hitam itu namanya Lion Sirikit. Lion Sirikit ganti nama dong. Ini lagi ganti nama. Nah, Ini mana nanti dipanggil Lion 413157. Udah dong, udah ganti nama kan? Udah. Selamat datang Ibu. Selamat pagi semua. Udah ada PCC Evelyn. Oh iya, Selamat pagi PCC Evelyn. selamat pagi. Halo, morning press. Selamat pagi. Good morning PCC Evelyn. Lion Tati juga udah ada. Oh iya. Pak Rey, ini kita live di YouTube. Iya. Sudah dari jam 10 tadi. Oke. So, DJ Evi bilang belum ada linknya. Udah aku kirim padahal.
Iya, link yang kemarin itu yang link YouTube. Iya, bentar ya. Saya kirim ke ini dulu. Silakan, Pak. Zoom-nya. Apa nih Pak pelatihannya dulu ya? Halo Lain Tati, Kikit mau kemana, Kikit? kan lagi di Lagi di kebun. Kak Dejen udah ada nih. Kak Dejen, apa kabar? baik. Terima kasih ya sudah hadir. Wah, ada berapa hadir? Lion Dadan udah hadir. Thank you. Lion Lion udah hadir. ya. Halo. Halo. Udah siap banget kayaknya. Mau berdepan. Nggak apa-apa, nanti kan dibuka juga. Kita nggak ada ini. Iya. Hello, hello. Halo. Halo. Kemarin kita jumpa ya Lain Alda ya. Iya. Ketemu si siapa? Lucu banget. Lain Alda ya, Riza Budi Surya. Wah, dokter. Iya. Maya, Tomiko ikutan juga. Oke. Selamat pagi DGFI. Pagi. Waduh, di GFV akhirnya. Sorry, lagi di Kita langsung di kebun ya? Hah? Enggak, terserah mau di mana aja. Saya sih nggak di kebun. Saya lagi di apartemen. Ya. Pak, rencana hari ini berapa pesertanya? Yang akan diprediksi? 27 yang dari Zoom ya. Ya, layan sedikit ya. 26 ya. 26 ya. 26 dari YouTube. Kalau 26 yang dari Zoom, yang lain link yang dari YouTube yang dikasih Bu Yuni kemarin. Mereka bisa Iya. kita di YouTube. sesuai dengan Mas Bali udah berapa pesertanya? Dan ingat, Saat ini sih ada masih 21, Mas. Kita tunggu sampai berapa menit lagi kira-kira? mungkin kayaknya kita udah jam 10:05 loh. Yes, Iya. betul, Iya, Bu. lebih 5 ya, tapi yang lain gimana ya? Untuk saat sekarang sih partisipannya ada 21, Bu. Pak, 21 itu mungkin 21 udah kita ya. termasuk teman-teman dari Trubus kan? betul, betul. Iya, Teman-teman Trubus ada berapa? Ada 3 ya? 4 kayaknya. Ada 4. Ada 4, Ibu. Ini Iya. baru 17. Betul. Tapi Perlu 17 ada 9 lagi nih belum masuk. Kita kasih waktu 5 menit lagi atau 10 menit, Pak? 5 menit. 2 menit. 2 menit. Oke. Iya. Jam 10.10 aja kita mulai, Pak ya. Boleh Sekarang deh. 10.06, Ya. 10.10 kita mulai. Oke, Oke, makasih, Pak. terima kasih. Yang aku dihitung 2 dong. Satu layar kan nih berdua. Oh iya. Jadi udah kita tinggal nunggu 8 lagi.
Ini Lion Nitro udah ada. Lain gitu, lain dadan. Halo semua. Halo. Ini saya lagi pakai handphone, soalnya lagi nggak di rumah. Dan handphoneku ininya lagi bermasalah yang video depannya. Jadi nggak bisa Ya udah. diaktifin. Apa? Oh iya, dari tim Trubus untuk videonya yang di YouTube nanti bisa ke-save di YouTube kan ya? Jadi kalau besok-besok kita mau nonton lagi masih bisa ya? Bisa Pak. Jadi YouTube kita live, nanti yang ikut di selain kita di forum ini mereka bisa saksikan di YouTube live Pak. Ini Dan- YouTube ada link baru aku kasih ke ini ya. Ada link yang udah pakai nama ininya, nama acara hari ini. Aku forward ke Tera. Ini nanti setelah selesai acara, tim kami akan mempublish di YouTube toko Oke. Trubusnya, Pak. Mudah-mudahan nggak ada kejadian internetnya ada gangguan, jadi seluruh acara bisa terekam. Mudah-mudahan. Jadi besok-besok kalau kita mau nonton masih bisa ya akses di YouTube. Masih bisa, Pak, nanti. Kalau hari ini hanya yang mendapatkan link saja yang bisa menyaksikan. Ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Lion Terry. Sudah siap. Saya Pagi Lion Terry. Saya lagi motret ini nih, lagi motret Lion Kikit ya. bukan, maksudnya tuh yang agak kecilan gitu ya. Coba Lion Kikitnya senyum dan bergaya. Sekarang cari yang lain, siapa nih yang ada di taman yang indah. 1 menit lagi bos, sekarang 10 lebih 9 menit, jadi 1 Oke. menit lagi kita akan Ya. mulai. Ya, siap. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi. Selamat pagi. Lion Ana. Hai. Halo. Hai Lion Nana. Halo semuanya. Sehat Halo, semua. Nana. Aku mau ke Lion P ya. Aduh, ada Lion Yuda. Hai. Lainnya ini pakai kacamata sunglasses. Aku mau foto Lion Terry ya. Hai. Selamat pagi semua para Lions dan teman-teman dari rekan Trubus. Sekarang kita udah pukul 10 lebih 10. Seperti tadi kita info di awal, memang kita akan memulai pada pukul 10 lebih 10. Saat ini kalau di list kita partisipannya udah ada 24 orang, di mana kita mungkin ada 4 orang dari Trubus, jadi mungkin sekitar total 20 orang. Untuk sementara saya akan mute semua dulu sementara ya Bu ya. Oke, sebentar ya, Mas ya. Saya telepon yang ngirimnya ya. Sebentar. Ya. Oke, yuk. Mohon maaf, bisa berbicara dengan Mbak Dina? Mbak Dina Muskita. Lion Dina. Mbak Dina Mustika, ini dari mana Bu?
Dari Lions, kenapa Mbak Dari Dinanya Lions. yang jadi host? Iya, ini tadi kenapa kepencet jadi ini host ya? Pak. Pencet, iya harusnya di. Nah, ini Bisa takutnya di beliau agak sama split. Lion Dina, Lain. Ya. Lion Bisa Dina mohon bisa minta tolong bisa di dibalikin ke grand kami, hostnya di grand ke siapa? ke Sigit Dane Carlo. atau ke Dan Carlo. Sigit bisa Pak, karena nanti dia akan share. Oke, yang siapa nih? file. Bingung nih. Mau siapa? Sigit atau Carlo? Sigit Pak, aja Sigit Pak. aja, Sigit. Pak. Sigit, oke. Ya. Lion Dina. Nah, beliaunya lagi hang nih kayaknya. Coba saya telepon ya. Oke, Pak. Host disable. Sambil Capres. nunggu foto-foto Udah semua dengar, kali aku ya. coba tapi aku kok nggak bisa ya. Bah, Aku dengar. iya, Bah. Oke. Jadi kursornya ditembak ke yang namanya Sigit Herwanto. Ada titik 3 biru di atas, ya. Klik titik 3 kliknya. Ya. Apalagi? Udah muncul. Jadi Grand host. Jangan di sini dong. Ya, host. Diklik itu aja. Oke, sudah. Terima kasih. Sudah. Beres. Thank you. Selamat datang Kak Dejen, PCC. Halo, Kak Lain Ina. Oke, Pak Sigit sudah jadi host kan sekarang? Bisa langsung dimulai Sudah, saja. Pak. Ya. Ada terima kasih, beberapa Pak yang Dina dan diaktif. Sigit. Baik. Udah jadi host. Bisa mute kita semua aja dulu. Silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Oh, saya belum start video. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali kami dapat kesempatan untuk berbagi ilmu dengan Bapak dan Ibu yang ada di Lions Club ini. Saya perkenalkan, nama saya adalah Sigit Herwanto, dan pada hari ini yang akan memoderatori kita adalah Pak Asmoro Sri Hartanto. Silakan Pak Asmoro di-unmute untuk membuka acara ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensi yang sudah Bapak Ibu berikan untuk bisa hadir pada kesempatan ini. Ya, pada kesempatan kita berkumpul dalam kegiatan fellowship Lions Club Jakarta, tentunya dengan kelas Trubus yang mengambil tema tentang budaya sayuran skala rumah tangga. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya perkenalkan diri saya, nama lengkap saya Asmoro Sri Hartanto. Saya bergabung dengan Trubus Bina Swadaya Group yang merupakan induk dari Toko Trubus sekaligus support atau pendukung kegiatan kelas Toko Trubus yang bekerja sama dengan Lions Club Jakarta. Tanpa saya panjang lebarkan, waktu saya berikan ke Bapak Rai untuk memberikan arahan sambutan sebagai awal pembukaan kegiatan kita hari ini. Waktu tepat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Asmoro. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Trubus atau kelas Trubus online karena sudah menyambut
menyambut kami untuk bekerja sama dalam pelaksanaan program Urban Farming Class, online class. Halo fellow Lions, Lions Club Jakarta Pusat Centennial Terra, apa kabar semuanya? Pertama-tama di kesempatan ini saya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menyampaikan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada DJ Evi. Terima kasih banyak DJ Evi karena sudah memenuhi undangan kami untuk hadir di acara fellowship kita yang pertama, fellowship Terra yang pertama, yang juga sekaligus kita mengambil program tentang urban farming. Terima kasih DJ Evi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas nama Lions Club Jakarta Pusat Centennial Terra kepada KD Jane. Terima kasih KD Jane, dan juga tentu saja tidak boleh melewatkan kesempatan kepada salah satu figur yang ikut membidani lahirnya Lions Club Jakarta Pusat Centennial Terra, PCC Evelyn. Terima kasih PCC Evelyn. Dan tentu saja kepada semua teman-teman fellow Lions Jakarta Pusat, Lions Club Jakarta Pusat Centennial Terra. Saya singkat saja, jadi hari ini sebenarnya di intention kita adalah untuk melaksanakan fellowship club yang pertama kali. Tetapi karena kita tidak bisa ngumpul bareng secara fisik, nah kita kemudian berpikir bagaimana supaya fellowship kita yang pertama ini kita membuat satu program yang menarik. Nah, tapi karena DNA atau blueprint dari Terra itu adalah tentang environment, kami kemudian berpikir kenapa sih nggak kita coba bikin sesuatu yang berhubungan dengan sambil fellowship, sambil melepas kangen, kita mengerjakan program yang berhubungan dengan environment. Dan kepikiran akhirnya kita mau bikin kelas urban farming. Nah, hari ini urban farming yang dibantu oleh teman-teman dari Trubus Online, kelas Trubus Online, akan mengambil topik mengenai urban farming khusus untuk budidaya tanaman sayur skala rumah tangga. Mudah-mudahan hari ini akan memberi manfaat buat kita semua, dan yang paling penting akan mempererat persahabatan di antara sama Lions Club Jakarta Pusat Centennial Terra dan tentu saja dengan teman-teman kami, DJ Evi, kemudian KD Jane, dan PCC Evelyn. Dan pada kesempatan ini, karena DJ Evi sudah hadir, saya ingin kita bersama-sama mendengarkan sepatah dua patah kata dari DJ Evi Pohan. DJ Evi, silakan. Baik, terima kasih Presiden Ray. Selamat pagi Terra, selamat pagi PCC Evelyn, KD Jane. Terima kasih saya sudah diundang di fellowship Terra yang fellowshipnya itu sangat berbeda dengan yang lain ya. Jadi di sini Terra itu sudah memberikan contoh inspirasi kepada yang lain bahwa kita fellowship juga bisa diisi bukan hanya dengan hura-hura tapi juga sesuatu yang berguna. Apalagi sekarang di masa Covid ini di mana ketahanan pangan juga menjadi salah satu yang menjadi concern negara kita, dan Terra sudah menunjukkan bahwa betapa agile nih gitu. Nah, sebagai Lions tuh agile, kita bisa sambut segala tantangan gitu. Dan selamat berfellowship, dan mudah-mudahan saya juga bisa walaupun saya tinggal di departemen, kira-kira mungkin nggak ya nanam sayur. Ini jadi penasaran saya gitu. Mudah-mudahan Terra selalu menjadi terdepan untuk di lingkungan hidup. Oke, selamat menikmati semuanya. Terima kasih. Terima kasih DJ Evi. Kita juga, saya pikir semua fellow Terra akan setuju ya untuk juga kita memohon ada sepatah dua patah kata dari dua tamu kita, yaitu KD Jane dan PCC Evelyn. Kita mulai dengan KD Jane dulu. KD Jane, ada sedikit pesan-pesan buat kami. KD Jane, silakan. KD Jane masih di mute. Halo. 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 Kedengaran? Kedengaran banget. Selamat pagi semua fellow Lions. Terima kasih banyak saya sudah diundang untuk mengikuti Urban Farming acara fellowship Lions Terra. Saya berharap semoga ke depan Lions Terra semakin kompak dan sukses. Itu saja Kak Desrey. Terima kasih banyak Kak Jane. Terima kasih juga sudah hadir, dan saya ingin kita semua mendengarkan bersama-sama pesan-pesan dari PCC Evelyn, salah satu bidan, iya kan ya, yang membidani lahirnya Lions Club Jakarta Pusat Centennial Terra. PCC Evelyn, mohon pesan-pesannya PCC Evelyn. Masih di mute PCC Evelyn. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi Presiden Ray, DJ Evi, KD Jane, dan seluruh member Terra.
Lions Club Jakarta Tera selama ini dalam kurun waktu 1 bulan aja saya sudah mendengar kegiatannya sudah bukan main. Ya, sampai bisa merangkum acara yang sangat baik, dan makanya saya ingin sekali bergabung pada hari ini. Fellowship yang bukan main juga kekompakan member Tera amat sangat membanggakan. Sebagai salah satu bidan, saya cukup bangga dengan kiprah Lions Club Jakarta Tera. Maka pada waktu kesempatan memberikan hand washer, salah satu jatuh kepada Lions Club Jakarta Tera. Maju terus Tera, all the best. Thank you. Terima kasih Sisi Evelyn. Oke, mudah-mudahan acara kita fellowship kita hari ini akan berjalan dengan lancar, dan sekali lagi terima kasih kepada Toko Trubus Online. Saya kembalikan ke Pak Asmoro, silakan Pak Asmoro. Ya, terima kasih Pak Re. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai kegiatan hari ini. Tentunya kita paham saat ini adalah masa-masa pandemi, di mana kita semua mengalami namanya pembatasan. Baik pembatasan kita berinteraksi dengan tetangga sekitar, lingkungan sekitar, maupun pembatasan kita interaksi dalam teman sejawat dalam pekerjaan. Itu yang menurut kita untuk tetap bekerja walaupun hanya dari rumah. Tentunya selama di rumah kita mengalami namanya kejenuhan, ya, kegiatan yang rutinitas yang setiap harinya kita bekerja di kantor, tiba-tiba harus di rumah, itu ada kalanya membuat kita sedikit atau lebih banyak tidak nyaman. Untuk itu, hadirnya kami di kegiatan pada siang hari ini, kami mencoba memberikan solusi yang tepat, bagaimana menyikapi kegiatan kita di rumah kita, sehingga bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Pemerintah sudah menyanangkan namanya ketahanan pangan, yang salah satu bagiannya adalah mengefektifkan atau memaksimalkan lahan kita, lahan di rumah kita atau di sekitar kita. Baik, kesempatan yang berbahagia ini, webinar kita mengambil tema mengenai budidaya tanaman sayuran di skala rumah tangga, dan apa sih kiat-kiat dan tips-tipsnya, terus apa yang harus kita lakukan supaya kita berhasil dalam bertanam atau bercocok tanam. Ya, pada kesempatan yang berbahagia yang luar biasa ini, kita hadir narasumber yang terkenal, narasumber yang sudah berpengalaman. Yuk kita sambut, inilah narasumber kita, Pak Paulus Sigit Herwanto. Beliau adalah seorang trainer pertanian terkenal yang sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dan memiliki masa kerja yang luar biasa juga di Toko Trubus, dan merupakan bagian dari tim Trubus Bina Swadaya. Baik, waktu dan tempat saya persilakan Pak Sigit untuk langsung memulainya. Silakan Pak Sigit. Terima kasih Pak Asmoro. Pak Asmoro ini adalah bagian dari tim promosi, makanya kalau mempromosikan orang selalu bergaya heboh seperti tadi. Selamat pagi Bapak dan Ibu, The Lions. Welcome to Kelas Trubus, sebuah program yang memang didedikasikan oleh Yayasan Bina Swadaya, Trubus Bina Swadaya, untuk memberikan sharing tentang pengetahuan-pengetahuan mengenai di dunia pertanian, juga di bagian-bagian yang lainnya. Kelas Trubus ini menjadi trademark kami pada saat kita melakukan diskusi-diskusi seperti ini, termasuk diskusi-diskusi webinar. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mulai start untuk sharing. Boleh saya memanggilnya dengan sebutan Lion saja ya, tidak memakai Bapak dan Ibu? Memang harusnya manggil Lion. Oh, manggil Lion, baik Pak. Saya akan mulai memanggil dengan Lion. Lion, apakah sudah bisa melihat screen? Ya, baik. Bisa. Sudah. Kalau kita bicara soal urban farming, maka kita akan berbicara masalah bagaimana sih memindahkan pertanian dari
lahan yang luas ke daerah-daerah perkotaan. Urban farming ini sebetulnya adalah latar belakangnya di latar belakangi oleh sebuah kejadian di mana akses untuk mendapatkan produk-produk pertanian itu agak jauh dari kota, yang menjadikan biaya transportasi cukup besar. Akibatnya apa? Pada saat sampai di perkotaan, maka yang terjadi adalah harga tidak realistis. Harga di tingkat petani sangat murah, tetapi karena ada biaya transportasi di tingkat perkotaan penjualannya cukup tinggi, dan yang mendapatkan keuntungan bukan petani lagi, tetapi justru tengkulak ataupun bagian yang justru menyediakan transportasi. Nah, urban farming dikonsep mendekatkan daerah-daerah yang menghasilkan barang-barang pertanian itu ke daerah-daerah perkotaan, di mana kita akan mengurangi yang pertama adalah ongkos transportasi, dan yang kedua ada akses untuk masyarakat di daerah perkotaan mendapatkan sayuran yang jauh lebih segar dengan biaya yang lebih rendah, juga lebih mudah didapatkan. Kemudian yang paling penting adalah para petani mendapatkan gambaran mengenai apa yang harus dibudidayakan sesuai dengan selera konsumen yang ada. Itulah urban farming yang selalu kita gaungkan supaya kita ini supaya terus-menerus dilakukan, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan atau percepatan pertambahan penduduk di daerah perkotaan. Tetapi ada satu tantangan yang harus kita hadapi, yaitu pada saat kita membicarakan urban farming, yang terjadi adalah keterbatasan lahan. Kita lihat di slide berikut ini. Kalau kita bicara di suasana di pedesaan, kita bicara tentang tempat yang luas, tempat yang cukup lebar untuk bertanam, tetapi pada saat kita berbicara di perkotaan, maka yang kita dapati adalah gambaran seperti ini. Daerahnya kecil, kemudian ketersediaan airnya juga terbatas, harus ada satu sentuhan teknologi supaya budidaya ini bisa kita lakukan. Kadang-kadang yang kita hadapi seperti sekarang Pak Ari ada di apartemen, yang kita lihat hanya ada balkon ataupun teras yang kecil, yang tidak memungkinkan kita untuk bertanam dalam skala besar. Tetapi Lions dan juga teman-teman di kelas Trubus, ada satu cara untuk melakukan hal itu, yaitu menggunakan teknologi yang tepat untuk supaya kita bisa melakukan urban farming di daerah di tempat-tempat yang sempit seperti ini. Ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama di teras, kemudian di halaman yang sempit, dan yang mungkin agak keluar dari bayangan kita adalah di dinding, di mana tempat atau tembok yang selama ini kita anggap sebagai pembatas kita, ternyata itu juga bisa dipakai untuk berurban farming. Kita lihat kalau di teras ada menggunakan, di sebelah kanan itu adalah teknik menggunakan hidroponik. Kemudian di sebelah kiri atas itu hidroponik ditambah dengan ikan, atau sekarang kita istilahkan atau kita lebih populerkan dengan nama aquaponik. Jadi ada bertanam ikan dan sayur. Kalau di halaman rumah ternyata di luar pagar, kemudian berm yang di lingkungan kita juga bisa dilakukan budidaya tanaman. Nah, ini yang di tembok, bagi yang suka recycle sesuai dengan concern kita di Lions Jakarta Pusat tentang lingkungan hidup, kita bisa melakukan recycle dengan menggunakan alat-alat yang bahan-bahan yang selama ini terbuang. Kita menggunakan dinding dan sedikit kawat ram kita pakai untuk bertanam sayuran. Tekniknya ada beberapa, teknik vertikultur yang ke atas, kemudian rak bertingkat tadi, pot, planter, dan yang paling disukai orang adalah teknik yang hidroponik. Hidroponik ini memang disukai karena lebih bersih, tidak menggunakan tanah, dan bagi sebagian orang mengatakan lebih higienis dibandingkan dengan yang lainnya. Vertikultur menggunakan wall planter. Wall planter ini boleh memakai kain, boleh memakai terpal, ataupun memakai plastik biasa. Kemudian tadi yang recycle kita gunakan botol aqua. Maaf saya menyebutkan merek, menggunakan botol bekas air minum kemasan.
itu bisa kita pakai. Kemudian rak bertingkat, ini yang di sebelah kiri saya gunakan rak bekas kotak sepatu, sedangkan yang di sebelah kanan saya menggunakan rak bekas rak buku. Itu juga bisa kita pakai. Bagi yang punya bekas toples ataupun apa, bisa menggunakan pot atau tidak. Dan sekali lagi, bagi yang punya barang-barang yang tidak berguna seperti sepatu boot, ataupun botol air minum, ya boleh bisa menggunakannya. Bahkan ban pun bisa kita pakai untuk bertanam. Hanya untuk yang ban ini, pesan saya bagian atasnya yang tidak terpakai oleh tanaman ditutup dengan kawat nyamuk supaya nyamuk tidak bisa masuk. Nah, tetapi kalau untuk sepatu boot boleh dipakai semua. Nah, kemudian ada misalnya bekas tempat makan seperti yang di sebelah kanan atas, itu adalah bekas tempat makan. Kita tinggal berikan tutup dari plastik polikarbonat, atau kita yang sebelah kiri tempat bekas jerigen sirup, jerigen minyak goreng bisa kita pakai untuk bercocok tanam juga di rumah kita. Nah, kalau kita bicara soal bertani, kemudian menanam, pasti ada siklus. Siklusnya adalah yang pertama memilih, kemudian menyemai, menanam, merawat, dan memanen. Yang ingin saya tekankan di sini adalah di bagian memilih. Lions, kita tidak bisa memilih tanaman ini sesuai dengan keinginan kita secara mutlak. Ada beberapa batasan yang harus kita pahami. Yang pertama, batasannya adalah soal ketinggian tempat. Bagi kita yang tinggal di dataran rendah, maka sayuran yang kita pilih harus sayuran yang adaptif dengan ketinggian di dataran rendah. Jadi kita tidak bisa memilih sayuran seperti selada yang warnanya merah, kemudian yang selada yang berwarna agak kehitam-hitaman, yang bagus sekali untuk dibuat salad. Nah, itu tidak bisa ditanam di daerah-daerah yang panas. Atau kita mungkin ingin menanam misalnya kembang kol, kemudian kol yang bulat, itu juga tidak bisa. Kita harus memilih tanaman yang adaptif dengan tanaman yang di dataran rendah. Tetapi jangan nggak usah khawatir karena banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita dapatkan di dataran rendah juga. Pada kebalikannya, di dataran tinggi kita sangat harus berhati-hati untuk memilih tanaman seperti cabai. Tidak semua cabai bisa kita tanam di dataran tinggi, tetapi ada pilihan paprika, ada pilihan tomat cherry yang juga sama menariknya dengan cabai. Nah, pemilihan ini juga dibatasi dengan media di mana kita harus menanamnya. Kalau kita memilih hidroponik, tidak mungkin kita bisa menanam misalnya terong, atau kita menggunakan tomat sayur yang lebih rumit kalau kita menggunakan hidroponik. Tetapi untuk sayuran yang lain banyak sekali pilihan. Dan memilih ini juga ada batasan soal kesehatan. Untuk teman-teman yang memiliki asam urat, saya harapkan tidak memilih bayam dan kangkung untuk bercocok tanam karena kita akan susah makannya. Karena asam urat kita bisa cepat naik. Kita bisa memilih tanaman-tanaman yang lain yang lebih sehat untuk kita. Nah, 3 batasan itu yang membatasi pilihan kita. Tetapi tidak perlu khawatir karena dari 3 batasan itu tersedia banyak sekali pilihan sayuran yang bisa kita tanam. Nanti kita akan belajar bagaimana memilih tanaman sayur. Tetapi mungkin kita bisa juga memilih tanaman cabai, tomat, terong, ataupun tanaman-tanaman yang lain. Setelah kita selesai memilih, kita akan masuk ke dalam proses dari urban farming-nya itu. Yang pertama kali adalah prosesnya menyemai. Kemudian setelah menyemai, kita akan menanam, merawat, dan akhirnya kita memanen. Kita akan lihat bagaimana menyemainya. Penyemaian ini di sini ada 3, tetapi sebetulnya yang boleh kita perhatikan dua saja cukup. Yang pertama wadah, dan yang kedua media. Untuk wadah ini, kalau mau pakai wadah yang kita recycle silakan, atau yang menggunakan wadah yang khusus juga boleh. Untuk medianya ada 2. Yang pertama adalah arang sekam atau media tanam. Ini media yang organik. Jadi boleh berasal dari alam, arang sekam dari sekam, media tanam dari tanah. Itu yang organik, yang berasal dari alam, yang bisa kita pakai. Dan yang kedua adalah yang menggunakan rock wool.
Bagi Lions yang belum familiar dengan rockwool ini sama dengan insulator yang ada di dalam mobil kita atau di alat-alat audio kita. Dia bentuknya seperti serat dan cukup poros untuk dipakai bercocok tanam. Tetapi juga cukup kuat untuk menahan air. Nah, rockwool ini kelebihannya adalah bersih, tetapi kekurangannya setelah dipakai setelah dipakai dan kita panen tanamannya tidak bisa kita pakai lagi, beda dengan yang organik tadi. Dua macam media ini yang sangat umum kita pakai. Kemudian untuk menanam, yang paling penting kita perhatikan adalah waktu dan wadahnya. Pada saat semaian sudah jadi, setelah 5 atau 7 minggu, kita tiba waktunya untuk menanam, maka waktu menanam, selain dibatasi oleh umur tanaman, juga dibatasi oleh kapan kita menanam. Jangan kita menanam pada waktu siang hari. Kalau kita menanam pada waktu siang hari, kemungkinan tanam kita layu. Kita bisa menanam pada waktu pagi atau sore hari. Kemudian wadah ini disesuaikan dengan umur tanaman. Jadi Lions, kalau kita menanam cabai dengan pot berukuran 10 cm, sangat besar kemungkinan setelah berusia 2 bulan cabai itu akan mulai mengalami penurunan pertumbuhan karena dia akarnya akan mulai sulit untuk mendapatkan hara karena tertahan oleh medianya. Mau tidak mau kita harus memindahkannya ke wadah yang lebih besar. Dua itulah yang harus kita perhatikan pada saat kita menanam tanaman kita. Tadi kami sampaikan bahwa tanaman itu harus dipindah. Nah, seperti ini prosesnya, ada pemindahan dari rockwool ke media ataupun ke tempat yang lainnya. Boleh dipindah langsung dari rockwool ke media yang kecil atau media yang lebih besar, seperti ini bekas keranjang. Kemudian yang kedua adalah ember bekas. Nah, kalau yang ingin berhidroponik, bisa langsung dipindah ke posisi hidroponik seperti ini. Hidroponik ini tidak usah dibayangkan yang rumit, karena sebetulnya hidroponik bisa melakukan dengan hal yang sederhana saja menggunakan botol bekas aqua air minum. Ini kami praktekkan menggunakan botol bekas air minum dan kotak bekas makanan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian setelah kita memindah tanaman ini adalah makhluk hidup. Tidak bisa dibiarkan begitu saja, kemudian oh ya silakan tanaman Anda bertumbuh, kemudian nanti menghasilkan, tidak. Jadi harus ada perawatan. 2 poin yang sangat penting dalam perawatan ini adalah yang pertama air, kemudian yang kedua adalah bahan makanannya atau pupuknya. Nah, untuk air, kami sarankan pemberian airnya itu secukupnya saja sampai media itu lembab. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cukup kita pegang, kalau misalnya dia cukup basah, itu sudah tidak usah disiram lagi. Tetapi kalau misalnya dia pada saat kemarau panjang begitu, kemudian dia cepat sekali kering, maka mau tidak mau harus pagi dan sore kita berikan air. Satu lagi yang sangat penting dan kadang-kadang dilupakan orang adalah pupuk. Pupuk ini adalah bahan makanan bagi tanaman. Betul Tuhan sudah menciptakan tanah sebagai media tanam, tetapi perlu kita ketahui bahwa bahan makanan di dalam tanah itu terbatas. Pada saat sudah diambil oleh tanaman, maka lama-kelamaan tanah itu menjadi kurus kering, tidak ada lagi hara. Dan pada saat itulah pupuk diperlukan. Pupuk ini bisa menggunakan pupuk organik atau pupuk anorganik. Untuk clients yang lebih ke arah organik atau healthy food, saya sarankan menggunakan pupuk organik. Tetapi kalau misalnya ingin menggunakan pupuk kimia, kami sarankan jangan berlebihan. Untuk tanamannya pupuknya disesuaikan dengan umur tanaman yang kita berikan pupuknya. Kalau umur tanamannya baru 1 bulan, mungkin pupuknya hanya sekitar setengah sendok teh. Kemudian meningkat lagi, bisa kita naikkan dosisnya. Dengan demikian tanaman tetap sehat dan tanah tetap terjaga supaya tidak terlalu keras. Catatan dari kami, pupuk kimia akan menyebabkan tanah menjadi keras. Untuk Lions yang suka menggunakan pupuk kimia, jangan lupa harus diberikan pupuk organik supaya tanah itu tetap gembur kembali. Ini pupuk yang banyak terdapat, ada kompos, ada media tanam,
Kalau pupuk kimia, kalau yang paling mudah adalah pupuk NPK. Sebetulnya ada yang diaplikasikan menggunakan air, disemprotkan juga boleh dipakai. Tapi untuk bertanam sayuran kami lebih prefer menggunakan pupuk yang lewat akar, karena ini lebih cepat dan lebih bisa diatur dengan mudah kapan kita memberikannya. Nah, kalau kita tidak memberikan pupuk, inilah yang akan terjadi. Tanaman itu kekurangan nitrogen, kekurangan kalium, ataupun kekurangan magnesium. Padahal dengan satu pupuk NPK saja, gangguan-gangguan ini sudah bisa kita atasi. Nah, dalam merawat, ada gangguan yang mungkin terjadi. Yang paling banyak terjadi di dalam tanaman sayur adalah hama ulat dan hama belalang. Hama ulat biasanya ditandai dengan daun yang bolong-bolong di tengah ataupun di seluruh bagian daun. Kalau belalang, dia makannya dari samping. Untuk ulat, serangannya yang paling banyak terjadi adalah pada saat musim hujan dan musim peralihan. Kalau belalang ini pada musim kemarau. Tetapi tidak perlu khawatir, selama tanaman ini kita naungi dengan screen, dua hama ini tidak akan bisa masuk. Di beberapa tempat saya malah mendapati bahwa kalau sayuran itu yang dimakan ulat, itu sayuran yang sangat aman karena tidak diberikan pestisida. Kalau yang sayurannya mulus, justru orang ragu-ragu untuk makan. Apakah sayuran ini diberikan pestisida yang berlebihan atau tidak? Dan untuk mengatasinya ada dua macam juga. Yang pertama kimiawi, tetapi tidak kami sarankan untuk tanaman sayur. Karena apa? Daun tanaman sayur relatif tipis. Pada saat kita berikan cairan pestisida di atasnya, dia akan terserap. Dan yang penting kita ketahui bahwa bahan pestisida secara alami itu membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk terdekomposisi atau terurai di alam. Jadi sekali lagi, bahan pestisida yang kimiawi secara alami di alam itu butuh waktu lebih dari 2 bulan untuk terdekomposisi. Nah, sementara sayuran ini kita panen hanya dalam waktu 3 minggu, bisa dibayangkan oleh Lions, apakah sayuran itu masih mengandung pestisida atau tidak. Nah, kami sarankan menggunakan pestisida organik. Seperti apa pestisida organik? Yang paling mudah dan yang paling praktis adalah menggunakan air tembakau. Air tembakau ini boleh diminta dari, mungkin ada teman kita yang merokok, sambil membantu dia mengurangi rokok, kita juga mengatasi serangan hama. Cukup kita rendam di air dengan perbandingan 1:10, kemudian selama 1 malam dan besoknya kita akan semprotkan. Itu sudah cukup efektif untuk mengatasi 2 hama ini. Tetapi kalau misalnya ada pestisida organik dari daun mimba, boleh juga dipergunakan. Nah, keuntungan menggunakan pestisida organik, pada saat kita mau makan, tinggal kita cuci bersih di air yang mengalir, 1 atau 2 kali bilas, itu pestisidanya sudah hilang. Jadi kita tidak akan makan sayur bersama dengan pestisida. Dan yang terakhir dari siklus kita adalah bagaimana waktu kita memanen. Untuk waktu memanen ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah untuk kita yang suka membuat jus. Kalau kita suka membuat jus, maka tanaman kita panen dalam yang masih kecil. Mungkin waktunya hanya sekitar 7 hari atau 10 hari sudah kita panen, kemudian kita buat jus. Kemudian untuk yang suka memasak menggunakan sayuran ukuran baby, maka waktu panennya adalah antara 14 sampai 20 hari. Dan yang suka memasak untuk tanaman yang sudah berukuran besar, kita bisa panen dalam waktu 1 bulan atau 45 hari tergantung varietasnya. Jadi ada 3 pilihan bagi yang suka jus, itu tanamannya masih muda, yang berukuran sekitar 7 sampai 10 hari. Kemudian ada tanaman baby yang ukuran 14 sampai 20 hari, dan yang terakhir adalah yang sudah panen penuh. Kalau yang sudah lewat dari 45 hari, itu berarti kita meningkat 1 step lagi. Kita akan menghasilkan benih untuk menanam di kemudian hari. Nah, ini beberapa ininya, ada baby yang kecil, ada yang full size. Kalau yang di baby ini kita jus, rasanya sudah tidak enak. Harus yang lebih muda lagi.
Kemudian packing ini ada yang menggunakan tali, ada yang menggunakan karet, dan ini tergantung pada tempat yang kita butuhkan. Kalau misalnya kita ingin berbagi dengan tetangga, ingin berbagi dengan lingkungan, maka packing ini adalah merupakan hal yang cukup penting. Karena di kemasannya bisa kita taruh misalnya pesan untuk mereka menghibur atau pesan untuk menyemangati mereka sambil kita berbagi sayuran ini kepada tetangga atau mungkin kepada tempat pada binaan kita yang kemudian membutuhkan bantuan sayuran seperti ini. Perlu kita ketahui bahwa tingkat konsumsi sayuran di Indonesia yang merupakan negara agraris ternyata di lingkungan perkotaan masih cukup rendah. Ini packing, kemudian sebetulnya apa sih manfaat yang bisa kita ambil dari urban farming kita? Yang sederhana tadi selain pakan, kesehatan, nomor 3 adalah sesuatu yang sebetulnya bisa kita edukasi kepada saudara-saudara kita yang mungkin terdampak pada pandemi COVID-19 ini. 1 meter persegi lahan, apabila kita menanam kangkung dan bayam, itu bisa menghasilkan 100 pot. 100 pot dengan 1 pot berisi 3-4, berarti kita menghasilkan 300 sampai 500 tanaman yang bisa kita jual. Kemudian untuk pakcoy bisa menghasilkan antara 20 sampai 25 untuk 1 kali panen di lahan yang hanya berukuran 1 meter persegi. Kalau kita ingin bertanam cabai untuk 1 meter persegi, cabai itu kita bisa tanam sekitar 9 sampai 12 batang yang akan menghasilkan sekitar 9 sampai 15 kg cabai dalam 1 kali siklus panen. Jadi sebetulnya dari segi ekonomi kalau digabungkan antara satu tetangga dengan tetangga atau misalnya 1 RT, urban farming ini cukup menjanjikan. Nah, ini bisa kita sampaikan kepada mungkin saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami tekanan ekonomi karena COVID ini, bahwa sebetulnya urban farming ini pun cukup menguntungkan. Apalagi dibarengi dengan kegiatan-kegiatan misalnya ada bazar atau penjualan bersama, itu lebih menguntungkan lagi bagi mereka yang sedang bertanam sayuran secara urban farming di lingkungan tadi yang hanya 1 meter persegi. Itu kalau 1 meter persegi, kalau kita duplikasi dengan luas lahan yang ada, maka hasilnya akan lebih banyak. Nomor 4, seperti concern Tera di lingkungan, urban farming ini juga berfungsi untuk menghijaukan lingkungan. Dan yang kelima, dan juga ada hubungannya dengan concern Tera adalah recycle dari limbah yang ada. Limbah ini terutama ada limbah plastik yang saat ini menjadi menghantui semua negara. Di Trubus sendiri sudah mulai mengurangi limbah plastik ini dengan cara menggunakan bahan-bahan yang dari plastik yang merupakan plastik daur ulang. Walaupun kualitasnya lebih rendah, tetapi kami ingin mengurangi konsumsi plastik dengan cara menggunakan plastik daur ulang ini. Yang pertama, yang kedua, kita sudah mencanangkan diet kantong plastik. Jadi mulai bulan Juli ini semua kantong plastik yang dipergunakan untuk membungkus barang yang dibeli adalah berbayar dalam rangka mengurangi penggunaan kantong plastik ini. Nah, ini adalah potensi yang bisa saya sampaikan bahwa dari 1 buah tanaman cabai merah potensinya adalah 1,5 kg, biaya produksinya hanya 12.000. Kemudian bisa kita panen dalam 1 siklus, kita bisa panen selama 90 hari atau 20 hari. Itu 1 tanaman. Kalau tadi 1 meter saya sampaikan bisa dapat antara 9 sampai 12. Kemudian untuk tanaman cabai rawit bisa menghasilkan 8 kg per tanaman dengan produksi bisa 1 tahun dan biaya produksinya juga rendah.
Kalau kita duplikasikan, 1 meter tadi dapat 9 sampai 12. Kalau menggabungkan beberapa dalam satu komunitas, maka produksinya sebenarnya tidak akan kalah dengan produksi cabai yang hektaran. 1 hektar tanaman cabai ini isinya adalah sekitar 8.000 sampai 10.000. Kalau satu RT semua menanam cabai, saya yakin populasi itu akan sampai juga dengan cara memecah di halaman masing-masing. Untuk sayuran, 1 meter kangkung potensinya ada 300-400 batang dengan biaya produksi 32.000 per meter persegi. Ini bisa kita panen sekitar 21 sampai 30 hari. Kemudian untuk pakcoy juga sama, itu biaya produksinya rendah, hanya 28.000 per meter persegi. Kalau kangkung dijual di tingkat petani, maka 1 ikat yang isinya 100 atau 200 mungkin hanya berharga 2.000-3.000. Tetapi beda dengan pada saat kita memindahkannya untuk menjual di lingkungan perumahan. Maka yang terjadi mungkin hanya 5 ikat atau 6 ikat harganya 2.000. Nah, itu salah satu dari sisi ekonomi dari urban farming. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah yang bisa kami sampaikan dalam kelas urban farming hari ini. Dan setelah ini kita akan menyaksikan bagaimana. Kayaknya layan kita semua terkesima Pak Sigit dengan paparan apa yang disampaikan oleh Pak Sigit. Baik, layan semuanya, sedikit informasi di tengah-tengah kegiatan webinar ini, ternyata kegiatan kita itu didukung oleh Warung Trubus. Jadi Warung Trubus mendukung kita memberikan Warung Trubus memberikan voucher senilai Rp50.000 untuk 5 orang yang akan kita pilih. Tentunya voucher ini hanya bisa dibelanjakan di Warung Trubus, bukan di resto yang lain. Ya, kalau Pak Sigit tadi saya lihat materinya sangat bagus sekali. Itu sebenarnya yang paling mudah untuk membuat atau budidaya tanaman sayuran di lahan sempit, karena mungkin layan semua atau layan terbatas. Itu jenis apa aja sih Pak Sigit yang kira-kira cocok untuk dikembangkan di skala rumah tangga Pak Sigit? Silakan Pak Sigit. Mohon maaf, tadi switching dulu ke ke properti yang lain. Oke, boleh saya ulang. Untuk tanaman di lahan yang sempit, banyak sekali pilihan. Yang pertama bisa, boleh diberikan saya itunya, bibit ya. Tadi sudah ada Lions yang betul. Ada beberapa lain yang ada beberapa Lions yang tadi memberikan nanti apa namanya? Saya bacakan. Ini adalah Sledri. Kemudian ada tadi bayam. Kemudian caisim. Itu semua bisa. Semua bisa ditanam di lahan sempit. Dan Lions untuk caisim kita bisa di jus loh. Mungkin udah ada yang mencoba. Kalau belum ada yang mencoba, untuk jus caisim ini mengandung banyak kalium yang sangat berguna bagi kita yang sudah mulai menurun tingkat kesehatannya. Kemudian encok boleh. Tetapi tadi seperti yang saya sampaikan, kalau bayam hati-hati. Karena kalau bayam ini asam uratnya nanti naik, kita tidak bisa makan pink lagi nanti. Baik, Pak Sigit, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan, Pak Sigit bisa memberikan jawabannya. Dari teman-teman lain semuanya yang ada di ini. Saya juga menyapa bagi teman-teman yang lain yang mengikuti live streaming YouTube tentunya di YouTube-nya Toko Trubus. Salam hormat dari kami. Kami senang sekali berbagi ilmu pengetahuan dengan lain-lain semuanya. Ada beberapa pertanyaan Pak Sigit yang
Ye. Ada pertanyaan yang pertama dari Lion. Yang pertama pertanyaan dari Lion Dito Filiar. Pakai ampas kopi bisakah? Soalnya nggak merokok, Pak Sigit. Atau ampas teh. Hampir sama pertanyaannya. Dari Lion Terry Wijaya. Bagaimana dengan ampas teh dan air cucian beras untuk nutrisi tanaman? Kemudian ada juga pertanyaan dari Lion Regina. Ya kan? Kalau air bekas cuci beras, baguskah untuk tanaman? Silakan Pak Sigit jawab dulu. Baik, Lions, air ampas kopi, kemudian ampas teh, itu cocok untuk mengusir hama yang ada di dalam tanah. Jadi kalau kita punya masalah, misalnya ada ulat di dalam tanah, kemudian ada semacam seperti cacing tetapi sangat mengganggu di dalam tanah, itu boleh kita menggunakan air bekas teh atau bekas kopi. Dengan syarat tidak pakai gula ya, karena akan mendatangkan semut. Nah, kemudian untuk air bekas cucian beras, kemudian air bekas cucian daging dan ikan, itu sangat bagus untuk menambah nutrisi bagi tanaman. Tetapi saran saya untuk air bekas cucian beras jangan terlalu banyak diberikan. Karena ada zat tepung yang terlarut, karbohidrat yang terlarut berbentuk tepung, itu lama-kelamaan akan membuat tanah itu keras. Nah, ada lagi satu bahan yang mungkin kita tidak mengira dia juga pupuk yang bagus, yaitu vetsin. Atau kalau boleh saya sebut merek, Sasa atau Miwon. Itu juga cukup bagus untuk pupuk yang organik malahan. Tetapi tentu saja harganya akan jauh lebih mahal daripada pupuk yang organik yang biasa kita pakai. Jadi silakan dipakai. Kalau untuk pupuk air bekas cucian beras boleh, cucian daging boleh. Ampas kopi Pak Sigit, ampas kopi ampas teh bisa nggak dipakai? Kalau ampas kopi dan ampas teh saya sarankan lebih baik di dekomposisi, nanti akan berubah menjadi kompos teh atau kompos kopi. Itu cukup bagus untuk pertumbuhan tanaman. Dan ada untungnya juga mereka memiliki zat tanin yang juga bisa mengusir ulat atau cacing yang ada di dalam tanah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Asworo. Satu lagi Pak Sigit dari Lion Dinamus kita. Selain air rendaman tembakau, air campur gerusan cabai juga bisakah untuk mengusir hama Pak Sigit? Selain air rendaman tembakau, yang bisa kita lakukan adalah air rendaman cabai, kemudian air daun cabainya, air daun tomatnya juga bisa kita pakai. Hanya catatan kami untuk air rendaman daun cabai dan daun tomat, kita mesti berhati-hati menggunakan pada saat aplikasinya kita menggunakan sarung tangan karena sifatnya itu alkali. Bisa melukai tangan kita atau terasa perih di tangan kita. Jadi untuk air cabai, kemudian air daun cabainya atau daun tomatnya silakan dipakai. Dengan catatan tadi, untuk air daun cabai ataupun daun tomat kita menggunakan sarung tangan untuk aplikasi. Baik Pak Sigit, terima kasih. Saya yakin klien pasti akan banyak pertanyaan lagi yang harus kita jawab Pak Sigit. Tapi silakan Pak Sigit melanjutkan prakteknya dulu. Setelah ini kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk ke chat room. Silakan Pak Sigit dengan prakteknya. Baik, saya akan switching sebentar dengan ke device yang satu lagi. Ya, bagi Lion semuanya yang mau bertanya, boleh langsung mengisi chat ya. Nanti akan saya sampaikan. Dan narasumber kita akan memberikan penjelasan langsung. Silakan bagi yang mau bertanya. Saya salam juga buat Lion member yang ada di YouTube.
Silakan Pak Sigit dengan prakteknya. Sekali lagi mengingatkan bahwa webinar kali ini didukung oleh Warung Trubus. Jadi Warung Trubus memberikan voucher senilai Rp50.000 untuk 5 orang yang saya pilih untuk dibelanjakan atau untuk makan di Warung Trubus. Kami Warung Trubus hadir di Toko Trubus Cimanggis. Mungkin nelayan ada yang sudah pernah ke Toko Trubus, ada di Gunung Sahari, di Bintaro, di Kelapa Gading. Tetapi untuk Warung Trubus baru hanya ada di Toko Trubus Cimanggis. Nanti akan saya data, kemudian saya berikan vouchernya untuk menikmati hidangan atau unggulan dari menu yang disajikan oleh Warung Trubus. Pak Asmoro sudah siap saya? Siap, silakan Pak Sigit. Lion, tadi yang pertama adalah kita harus memilih tanaman yang akan kita pilih. Kalau di sini benih yang kita pilih adalah benih yang cocok untuk dataran rendah. Banyak sekali untuk keluarga sawi-sawian, ada caisim, pakcoy, kemudian kailan, bokcoy, dan beberapa macam lainnya. Ini sangat banyak dan bisa dipilih. Kemudian yang kedua adalah keluarga bayam. Bayam ini ada yang ada merah, ada yang hijau. Kalau saya menyukai bayam ini, bayam yang berwarna merah karena selain eksotis juga warna kuahnya berbeda, warnanya merah. Kemudian ada seledri, ada tomat yang sudah jadi, juga ada terong dan beberapa macam tanaman lagi. Nah, pada saat kita memilih benih, kita harus pastikan 3 hal. Ada di belakang, biasanya ada tulisannya. Yang pertama adalah kemurniannya. Kemurniannya benih, di sini kalau bisa ada terlihat kemurnian. Kemurnian itu adalah 98%. Biasanya yang kita cari adalah yang kemurniannya sekitar 90% ke atas. Kemudian ada daya benih, DB. Daya benih, ini tulisannya minimum 70%. Itu memang standar yang harus dipenuhi, minimum 10%. Yang paling utama adalah ada satu lagi, expired date. Expired date ini paling tidak minimum 3 bulan pada saat kita membelinya. Jadi kalau misalnya expired date-nya tinggal 1 bulan ataupun tinggal 2 hari, lebih baik benih itu tidak kita pakai. Kemudian benih ini yang menjadi perhatian lagi adalah pada saat kita membuka, ada. Pada saat kita Pak Sigit. Ya, Pak. Ini kan teman-teman Lions nih ada yang udah siap nih, udah pada megang bibit, terus ada yang udah siap dengan pakai topi segala macam. Kita bisa sekalian praktekin kan sambil melihat simulasinya Bapak, ya? Betul Pak. Iya. Jadi bisa ditunjuk-tunjukin juga ya caranya gimana. Iya, betul. Iya. Agak pelan-pelan dikit, oke? Sip. Terima kasih Pak Sigit. Sama-sama Pak Pri. Nah, teman-teman ini ada bibit yang sudah saya keluarkan. Nah, setelah kita memilih bibit ini, kalau kita tidak mau menggunakan sekaligus, bisa kita lipat 2 kali atau 3 kali, kemudian kita masukkan dalam stoples. Satu catatan saya, setelah kita mengeluarkan bibit dan memegang bibit, harap mencuci tangan dengan air dengan sabun cuci tangan. Karena kalau kita menggunakan sabun biasa, saya rasakan kurang efektif. Coba saja kalau misalnya selesai menggunakan bibit ini, kemudian tidak kita cuci tangan, maka kalau kita makan akan terasa pahit. Dan itulah pestisida yang melindungi bibit ini. Kadang-kadang kita lupa bahwa kalau kita banyak makan tanpa cuci tangan akan berakibat yang tidak baik bagi kita. Kalau tadi setelah memilih, kita akan melakukan penyemaian. Tadi sudah saya sampaikan penyemaiannya ada 2. Yang pertama menggunakan rock wool seperti ini. Rock wool. Dan yang kedua kita akan menggunakan tanah. Seperti yang ada di tempat ini. Tanah.
Nah, untuk menyemai dengan menggunakan rock wool, caranya jauh lebih mudah. Rock wool-nya harus kita potong-potong sebesar ini. Tetapi kalau kita mau menggunakan tanah, menggunakan media, kita dibantu dengan yang pertama adalah potray, dan yang kedua kita menggunakan polybag yang khusus untuk semai, seperti yang lebih kecil. Bagi teman-teman yang sudah siap dengan bibit dan pot, boleh mengikuti. Untuk menyemai bibit, yang perlu kita lakukan adalah kita mempersiapkan tempatnya, dan yang kedua adalah kita persiapkan tanahnya. Lion, media tanam yang kita pergunakan sebetulnya adalah campuran dari 3 macam unsur. Yang pertama adalah tanah itu sendiri, kemudian pupuk, dan yang ketiga adalah arang sekam untuk membuat tanah itu lebih poros atau lebih gembur. Tanah yang dipergunakan seharusnya tanah yang dari kedalaman 0 sampai 20 cm saja. Kalau menemukan tanah yang sudah berwarna kemerah-merahan, itu berarti tanah yang diambil dari kedalaman yang lebih dari 40 cm, dan itu sebetulnya tidak cocok untuk bercocok tanam. Boleh dimasukkan dalam tempat seperti ini. Kira-kira kita letakkan antara sekitar 3/4. Oh ya, polybag ini harus ditekuk ujungnya supaya tidak cepat sobek. Kemudian benihnya bisa kita taruh di atasnya, karena ini benihnya seledri. Cukup sedikit saja. Kita letakkan di atasnya, kemudian ditutup dengan tanah. Kalau menggunakan potray, seperti ini juga harus kita isi. Baru kemudian bibitnya kita taruh di atasnya. Jangan lupa untuk menutup kembali dengan tanah tipis-tipis saja di atas. Oke. Nah, kita akan menyiramnya paling tidak 1 hari sekali supaya tanah ini tetap lembab. Ada satu kunci supaya dia cepat tumbuh dan kemudian bagus pertumbuhannya. Taruhlah di tempat yang tidak terlalu kena sinar matahari langsung selama 3 atau 1 minggu. Untuk yang menggunakan rock wool, setelah kita menaruh benih di atas rock wool-nya, maka kita harus tutup dia dengan menggunakan karton atau penutup kain seperti ini.
Kita akan tutup, kemudian biarkan selama 3 sampai 5 hari. Benih ada masa tidurnya atau masa dormannya, dan lebih mudah dipecahkan pada saat dia sudah dalam keadaan tanpa cahaya. Kemudian yang kedua sebabnya adalah dengan menutup seperti ini, kita akan mendapatkan benih yang seragam tumbuhnya. Nah, untuk yang dipotret, biasanya saya dapat keluhan, gimana caranya untuk memindahkan tanaman yang ada di potret ini setelah dia tumbuh. Sebetulnya caranya gampang, jangan ditarik ke atas, tetapi cukup didorong dari bawah. Ini ada lubang di bawahnya, kita tinggal dorong ke atas, dia akan terlepas. Baru kemudian dipindah ke pot yang lainnya. Nah, layan setelah selesai kita menanam, kita tunggu antara 5 sampai 7 hari, sampai kira-kira dia berukuran seperti ini, atau bahkan seperti ini. Ini bisa kita langsung pindah ke pot yang lebih besar. Jangan lupa selalu melipat bagian atasnya supaya polybag ini tidak cepat hancur. Polybag yang saya pegang menggunakan plastik daur ulang dan hanya bisa dipakai selama 6 bulan. Setelah itu dia tidak akan bisa dipakai lagi karena sobek, karena sudah rapuh. Itu yang paling penting. Dan kalau misalnya menemukan di pasaran polybag daur ulang ini, pastikan bau polybag ini tidak terlalu tajam, karena biasanya dia cukup berbau. Isi dengan air, dengan media tanam. Setelah kita isi kira-kira separuhnya seperti ini, kita akan memindahkan tanamannya. Ada 2 cara yang kita bisa pakai untuk memindahkan tanaman yang berukuran kecil seperti ini. Yang pertama kita bisa sobek, atau yang kedua kita dorong. Jadi polybagnya tidak ini. Satu hal yang penting adalah pada saat kita memindah tanaman ini, jangan disiram dulu. Jadi kalau kita mau mindahnya pagi, maka sore hari jangan kita siram. Kalau kita mau mindahkan sore, pagi harinya jangan kita siram, taruhlah di tempat yang teduh supaya dia tidak kekurangan air atau kekeringan. Bisa kita ajukan, saya tidak merusak akar. Kemudian boleh diberi tambahan lagi. Bagi yang sambil mengikuti, sambil memindahkan tanaman, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin ada yang sudah siap dan sekarang sedang dalam proses. Misalnya ada kesulitan dalam memindah. Sampai layan mengikuti semuanya dari awal. Pak Sigit, ternyata teman-teman dari Layan juga sudah banyak yang mempraktekkan langsung, Pak Sigit, tentang ya, budaya. Silakan kalau mau diinikan. Ada beberapa chat yang sudah saya terima di ini, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sini. Pak Sigit bisa sambil jawab kan? Silakan. Sambil kita break sebentar, habis ini baru kita lanjutkan lagi prakteknya. Oke. Baik, Pak Sigit. Menindaklanjuti pertanyaan yang tadi, pertanyaan dari
Ini Pak Sigit, ada pertanyaan dari Lion Sirikit. Apakah plastik yang ada di dalam kit daur ulang? Jadi pertanyaannya, apakah plastik itu bisa didaur ulang Pak Sigit polybag-nya? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dari Lion Rai, apakah perlu kena cahaya matahari langsung supaya kualitasnya bagus? Apakah tanaman bisa langsung kena matahari? Dan yang ketiga dari Lion Resa, berapa lama tanaman disemai kalau di rock wall? Boleh atau tidak kena matahari? Gimana caranya Pak Sigit? Yuk, silakan Pak Sigit. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Lion Sirikit. Plastik yang dikirim dalam paket itu adalah plastik yang merupakan plastik daur ulang. Jadi ini ada sekitar komponennya mungkin sekitar 60%-an merupakan plastik daur ulang, baru ditambah dengan plastik yang baru untuk memperkuat polybag ini. Kalau di pasaran ada yang bahkan nilai daur ulangnya sampai 70 atau 80%. Itu bisa dipakai, tetapi saran saya kalau memakai polybag yang daur ulang, cukup dicium saja. Kalau yang berbau solar, itu berarti nilai tingkat daur ulangnya cukup tinggi, antara 70-80%. Dan itu kadang-kadang kurang baik untuk tanaman. Kemudian dari Presiden Ray, kalau kita perhatikan, untuk penyemaian, dia harus ditaruh di tempat yang tidak kena sinar matahari. Tetapi untuk penanamannya, maka tanaman yang ada ini harus kita pindahkan ke tempat yang ada sinar mataharinya. Saya taruh di jendela yang ada sinar mataharinya, dan minimum dia harus terkena sinar matahari selama 4-5 jam. Lebih banyak, lebih bagus. Itu yang ada untuk Presiden Ray. Kemudian untuk yang di rockwool, berapa lama kita menutupnya? Kita menutup tanaman ini selama masa persemaian adalah dari sekitar 3-5 hari. Tetapi kalau sudah tumbuh seperti ini, ada tumbuh kelihatan, itu boleh kita lepas tutupnya. Terus bagaimana cara penyiramannya Pak Sigit itu? Nah, untuk yang di rockwool, penyiramannya menggunakan air. Cukup kita basahi pinggirnya saja sampai dia lembab. Tetapi kalau yang di pot tray seperti ini atau di pot begini, cukup kita berikan saja air di sampingnya sampai dia lembab airnya. Nah, kalau untuk di persemaian itu bisa kita gunakan sprayer yang halus untuk membasainya. Nah, Lion, ada satu yang harus kita lanjutkan di sini adalah pemberian pupuk. Pupuk yang bisa diberikan adalah pupuk organik. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada pupuk yang namanya, ada bahan memasak yang namanya fat sheet yang cocok untuk pupuk. Ini adalah salah satu pupuk yang menggunakan bahan dasar dari tetes tebu sama dengan fat sheet. Ini adalah Full Grow, nama merek dagangnya adalah Full Grow, dan ini menggunakan bahannya dari bahan tetes tebu. Ini bisa kita taruh di sampingnya. Kalau karena ini adalah pupuk yang organik, maka dalam satu tempat seperti ini kita berikan sekitar 2 sendok makan 1 bulan sekali. Tetapi kalau misalnya pupuknya adalah pupuk kimia yang berwarna biru seperti ini, ada butiran biru seperti ini. Nah, ini kita tutup